Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan Happy Chinese New Year. Gongsi Facoy, gongsi. Kembali lagi saya harus mengkonfirmasi terkait adanya dan terjadinya peristiwa kasus atau perkara hukum pidana dan hukum KPK yang saya alami. Lagi dan lagi sekian lama, berangsur-angsur setiap hari sampai 5 tahun. 5 tahun lamanya waktu. Setiap hari dengan keterlibatan dari pihak Ibu Anita, pihak Ibu Endria Tampu Bolon, Mbak Nikita Mirzani, Pak Jokowi dan Ibu Jokowi. Kembali lagi saya mengkonfirmasi, kalau kalian terus-menerus di belakang saya dan secara sembunyi-sembunyi dari saya saja begitu, dengan modus kejahatan yang kalian lakukan, dengan motifnya juga terkait KUHP dengan pasal 340 Junto 55 ya. Itu kejahatannya sangat fatal. Bahkan pidananya sangat berat. Ada tuntutan pidana di dalamnya. Kenapa begitu? Karena ini kasus hukum pidana. Sehingga terjadinya dengan cara modus kejahatan KUHP 340 Junto 55. Itu perbuatannya siapa? Kalau perbuatannya saya, ya, saya ini jangan ditusuk-tusuk terus di belakang saya. Saya jangan dipukuli terus dengan fitnahan dan tuduhan yang terjadi di belakang saya. Saya jangan disiksa terus dengan teror psikis, dengan banyaknya lagi-lagi yang terjadi intimidasi, intervensi, diskriminasi, manipulasi. Kalau terkait KUHP pasal 340 Junto 55 itu ya sudah terjadi. Kok kasus pembunuhan sudah terjadi, kok diulang-ulang? Kalau diulang-ulang yang sekian kalinya, mungkin yang kedua kalinya ya, kalian mau bunuh siapa? Di dalam perkara atau kasus hukum pidana ini, kalian mau bunuh siapa? Pak Jokowi itu mau bunuh siapa? Ibu Jokowi mau bunuh siapa? Mau bunuh saya? Dendam sama saya. Pak Jokowi ada dendam sama saya, Ibu Jokowi ada dendam sama saya sehingga mau bunuh saya. Kalau kalian mau bunuh saya begitu, saya jangan ditusuk-tusuk dan jangan dibunuh-bunuh karakter saya terus-menerus dengan teror mental, teror psikis, penganiayaan, intimidasi terhadap saya, pembunuhan karakter terhadap saya. Beban moral saya itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan kasus hukum ini sudah 5 tahun. 5 tahun loh. 5 tahun kalau setiap hari itu ya. Itu sangat panjang buat adanya proses hukum, adanya keterlibatan yang terjadi dengan perbuatan
dengan perbuatan yang dilakukan dengan cara modus kejahatan dan motif kejahatan. Kalau kalian dendam sama saya, bahkan dendam itu kan harus dilampiaskan. Kalau dendam dilampiaskan begitu, dilampiaskannya kan kepada saya. Kenapa di belakang saya? Kenapa sembunyi-sembunyi dari saya saja? Kalau kalian dendam sama saya ini dihadapi di depan saya. Kan kalian melampiaskannya sama saya, ya harusnya di depan saya dong. Kalau di belakang saya, dengan banyaknya beban moral terhadap saya, dengan fitnahan-fitnahan yang terjadi dan tuduhan-tuduhan yang terjadi, itu berarti kalian menghina institusi hukum, ya kan? Karena ini kasus hukum, penghinaan terhadap institusi hukum untuk menghambat, menghalang-halangi. Bahkan sepanjang waktu yang saya alami begini, ini sudah melebar. Apalagi yang dibahas terkait adanya barang bukti. Barang bukti itu sudah terbukti, kok dibantah-bantah terus. Barang bukti sudah terbukti, kok berdebat terus. Apalagi kalian sepanjang waktu 5 tahun setiap hari berangsur-angsur kalian bahas hukum. Kenapa kok nggak ada proses hukumnya? Kenapa kalian bahas terus? Apalagi di belakang saya dan secara sembunyi-sembunyi dari saya saja. Kalian lagi-lagi nusuk-nusuk saya dari belakang. Saya ini jangan dipukuli terus, jangan disiksa terus dengan banyaknya beban moral dan beban material. Kalian itu jangan ada upaya-upaya dan niatan kabur. Karena kenapa? Berani berbuat itu tetap harus berani bertanggung jawab. Apalagi ada barang buktinya. Sudah terbukti. Kalian juga jangan takut dan jangan pengecut bahwa kasus hukum ini, yaitu kasus hukum pidana dan kasus hukum KPK, peristiwanya secara kronologis saya itu sudah di BAP 4 kali. Saya sudah di BAP 4 kali. Bahkan selama keterlibatan Pak Jokowi dan Ibu Jokowi di dalam peristiwa perkara hukum ini juga, itu waktu itu sudah berada di dalam kinerja penegakan hukum di kantor kepolisian dan di dalam meja kerjanya Presiden Pak Jokowi dan Ibu Jokowi waktu itu sebagai presiden. Sehingga kalau kalian lagi-lagi melakukannya diulang-ulang, modus kejahatan udah terjadi diulang-ulang, kenapa kok adanya kriminalitas kok malah didukung? Adanya kriminalitas modus kejahatan kok malah disupport dengan uang? Kalau maksud dan tujuannya udah jelas. Itu adalah tindakan dan perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan, bukan saya. Apalagi terkait pidana berat dan pasal berlapis. Kalau kalian punya bukti, kenapa takut? Saya saja ya, dengan semua keahlian-keahlian dari kalian yang mungkin berada di dalam bidang hukum, kalian sampai bayar sekolah hukum tinggi-tinggi pun ditempuh. Saya tidak meragukan itu. Kalian itu ya,
Saya saja tidak meragukan kalian itu. Kenapa dari pihak Pak Jokowi dan Ibu Jokowi bahkan sudah merampas hak saya, maling, teriak maling begitu, ya kan? Terkait adanya KUHP pasal 365. Kalau modus operandinya juga dijuntokan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 372, umpamanya begitu. Tuntutan pidananya berapa tahun coba? Ya. 365 junto 372 atau 365 junto 242 378. Coba pidananya berapa tahun? Dan itu perbuatan siapa? Jangankan KUHP pasal 365. Ada terjadi KUHP pasal 340. Junto 55, barang buktinya juga ada. Itu perbuatan siapa? Perbuatan saya. Bahkan itu pidananya udah sangat berat. Ya. Kalau begini terus-menerus terjadi lagi penghinaan terhadap institusi hukum dengan cara fitnah-fitnah terhadap saya. Satu hal lagi, kalian itu kan tuduh-tuduh saya, suruh mengakui bahwa saya ini mata pencariannya sebagai pembantu ya. Begitu kan tuduhan-tuduhan di belakang saya dengan teror-teror mental, dengan teror-teror psikologi terhadap saya, dengan penganiayaan, fitnah-fitnah terhadap saya. Saya ini pembantu di mana? Kenapa kok kalian sebut dengan mata pencariannya sebagai pembantu itu oknum? Saya tuh gak mau juga bersombong diri ya. Karena saya juga punya kampus gitu loh. Dimana kampus itu banyak orang hebat. Di tempat saya sekolah ini, tempat saya belajar. Ini juga banyak orang-orang hebat dengan keahlian-keahlian di bidang hukum juga ada. Iya. Saya tidak meragukannya itu. Coba tanya dan eksplor di mana-mana deh. Di guru besar, pakar hukum, ya, profesor, pangkat jenderal sekalipun. Benar nggak bahwa mata pencarian sebagai seorang pembantu itu sama dengan melawan hukum, tindakan atau perbuatan. Tindakan yang melawan hukum atau perbuatan kejahatan. Ya. Jadi pembantu itu mata pencariannya dengan cara modus kejahatan yang dilakukan. Coba pidananya di mana? Dan sekolah hukum di mana coba? Sehingga kalian juga ya jangan lagi-lagi melakukan segala cara dengan modus kejahatan yang bertubi-tubi setiap hari yang terjadi karena adanya modus kejahatan dan motif dendam, sirik terhadap saya. Kalian juga jangan berusaha untuk paksa-paksa saya untuk mengakui itu. Apa yang harus saya akui? Saya dari dulu udah menjelaskan. Kalian kan udah tahu kalau ada oknum. Ya kan? Bahkan kalian juga udah tahu kalau ada korban. Ya kan? Saya itu dari dulu ya, sampai polsek tuh. Setiap polsek, semua yang ada di kota Semarang ini saya datengin. Saya samperin, saya parani.
Buat apa? Buat cari di mana kertas bukti LP KUHP terhadap saya itu. Karena saya difitnah-fitnah sebagai oknum terus-terusan begitu di belakang saya dan secara sembunyi-sembunyi dari saya saja. Hingga sampai saya bertemu sama teman saya, bahkan teman saya itu ya sebagai kepala Babin Kamtibnas di wilayah kelurahan kecamatan tempat domisili saya tinggal. Jangankan kertas bukti LPKUHP-nya ya yang mesti dibuktikan di polsek-polsek di mana-mana, di teman saya itu di kepala Babin Kamtibnasnya itu ya. Kertasnya itu saja enggak pernah selama 5 tahun enggak pernah saya melihatnya. Jadi tiap hari pembunuhan karakter terhadap saya dengan fitnahan seperti itu udah terjadi terus menerus. Beban moral saya udah banyak. Kenapa saya yang harus mengerti dengan kondisi kalian? Kenapa juga saya yang harus mengerti dengan keadaan kalian? Kenapa saya yang harus mengerti dengan situasi kalian? Kok kalian tidak mengerti? Hah? Kalau kalian tahu, kok nggak ngerti? Dan kalau mengerti, jangan so tahu. Jadi sampai sejauh ini udah capek juga saya kalau membahas, menjelaskan dan menyampaikan begitu ya. Bahkan kalau udah tahu kalian ada oknum, udah tahu ada korban, saya sampai sekarang juga cari tuh siapa korbannya. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kalian itu kan mengatakan bahwa kita menangani kasusnya Pak Heri, kita menangani perkaranya Pak Heri, urusannya sama Pak Heri. Sekarang saya mau tanya sama kalian, emang kasusnya Pak Heri itu kasus apa? Perkaranya Pak Heri itu kasus apa? Perkara apa? Pak Heri sebagai pihak korban, terus saya sebagai pihak oknum, kemudian kalian yang menangani. Gimana kalian menangani kok kalian ngaku-ngaku sebagai korbannya juga? Ibu Jokowi ngaku-ngaku sebagai korbannya. Enria Tampu Bolon ngaku-ngaku sebagai korbannya. Kemudian Ibu Anita ngaku-ngaku sebagai korbannya. Bagaimana kalian ngaku-ngaku sebagai korbannya kok coba ngaku-ngaku? Coba mana kuhap-kuhap yang berada di tangan kalian itu mana? Mana kuhap-kuhapnya? Sejauh ini selama 5 tahun tiap hari berangsur-angsur. Kuhap-kuhap yang berada di tangan kalian kalau saya tanya ya, ditanggapinya dan dijawab katanya kuhapnya udah dibeli, kemudian udah dijual. Bagaimana proses hukum ini? Dan buat apa sekolah hukum tinggi-tinggi juga? Di mana relevansi adanya maklar kasus itu? Relevansinya di mana? Sekolah hukum di mana kalian? Kok proses hukum dengan cara jual beli kertas-kertas KUHP yang dibikin sendiri, ditulis sendiri, kertas KUHP abal-abal begitu. Itu bukan bagian buat proses hukum perkara pidana, bukan bagian buat proses kasus hukum pidana.
dengan cara jual beli kertas-kertas KUHP abal-abal seperti itu. Kalau kalian butuh kertas-kertas LP KUHP abal-abal begitu, terutama koridornya Pak Jokowi dan pihak Ibu Jokowi, itu kalau butuh kertas-kertas LP KUHP yang dibikin sendiri, ditulis sendiri begitu, saya juga bisa. Kalian butuh berapa banyak? Kecil, gampang, gak usah pakai manipulasi, gak usah juga pakai rekayasa, ya kan? Saya bisa bikin segitu banyaknya, mau butuh berapa lembar coba untuk dijual dan dibeli seperti itu. Gampang aja. Satu pasal aja, kalian butuh 1000 lembar aja saya bisa. Ya. Jadi sekali lagi, saya berkali-kali nih sudah menyampaikan, ya, bahkan sampai hari ini juga. Kemudian terkait adanya persekongkolan, ya, persekongkolan itu dengan cara apapun itu deh caranya, dengan cara trik persekongkolan. Itu bagian dari perbuatan, bagian dari tindak tanduk. Kan kalian yang bersekongkol, bukan saya. Ya kan? Kalian bersekongkol buat apa? Buat barang bukti supaya di-over lagi ke oknum yang satu, di-over lagi ke oknum yang lain. Kemudian ditambah lagi oknumnya. Ya kan? Semakin banyak dan semakin melebar oknum-oknumnya begitu. Itu buat apa dan buat siapa? Kalau terjadi persekongkolan seperti itu, jangan hukum ini, ya, semakin tumpul ke atas dan semakin runcing tajam ke bawah. Maksudnya gimana? Itu semua terjadi cuma buat aksi-aksi seks saja, dan cuma buat melakukan cari makan saja. Maksudnya gimana? Ya karena yang diasah, diasuh, diasih itu cacingnya yang kepanasan. Cacingnya yang diasah, asih, asuh. Itu yang di terus-terusan yang kepanasan itu. Tapi otaknya tumpul. Sehingga itu terjadi juga penghinaan terhadap institusi hukum. Ya. Kalau kalian dendam sama saya, ya jangan takut, jangan pengecut. Kalau perlu, kalian lakukan semua perbuatan kalian yang kalian lakukan selama 5 tahun ini di belakang saya, nusuk-nusuk dari belakang saya begitu. Saya dipukulin di belakang saya terus begitu. Bahkan kalian lagi-lagi menganiaya dengan cara mental psikis saya secara sembunyi-sembunyi dari saya terus menerus begitu. Ya kan? Ya kalau begitu terus-terusan, kalian jangan takut, jangan pengecut. Apalagi kalau kalian punya bukti, ya kan? Kalau punya bukti jangan ragu-ragu. Kalian lakukan lagi semuanya itu yang terjadi selama 5 tahun. Dengan perbuatan kalian, dengan tindakan kalian, kalian lakukan lagi. Setiap hari di depan saya. Yang penting di depan saya. Ya. Di depan saya kalian lakukan itu lagi. Jadi kenapa kalian takut, dan jangan ada upaya-upaya kabur terus, ya. Begitu ya. Terjadi KUHP pasal 365 dijuntokan lagi dengan
modus operandinya. Itu kalau tuntutannya aja udah berapa tahun itu. Barang buktinya juga ada. Barang buktinya ada. Oknumnya ada. Korbannya ada. Saya aja bahkan kenal kalian semua. Saya aja tahu siapa kalian. Ya kan, siapa itu Endria Tampu Bolon, Ibu Anita siapa itu juga, Mbak Nikmir siapa juga, Pak Jokowi siapa itu, Pak Jokowi dan Ibu Jokowi saya juga tahu. Bahkan kita ini selama sekolah dari tingkat SD ya, kita bayar sekolah mahal-mahal cuma buat kita supaya tahu. Cuma buat supaya kita tahu siapa, tahu presiden kita siapa. Dari tingkat SD, iya diwajibkan supaya kita itu tahu. Sampai orang tua saya juga dulu bayar sekolah mahal-mahal juga begitu. Cuma supaya kita tahu siapa itu pihak kepolisian, siapa itu pihak KPK, siapa itu pihak dari kabinet menteri, siapa itu presiden kita yang kita cintai ini, tanah air ini. Begitu. Kenapa kalau kalian menggunakan dengan bahasa-bahasa intelek ya, kalau kalian angkat bicara dengan bahasa intelek gitu ya, kenapa kok bahasa-bahasanya nggak digunakan sebagai orang yang berpendidikan? Jangan ngomong setinggi langit, ya kan? Yang perlu diingat adalah di atas langit itu selalu ada langit. Makanya lagi-lagi dan berkali-kali nih, saya sudah capek, udah bosan. Bagaimana kok Pak Jokowi malah merampas hak saya, Ibu Jokowi kok malah merampok hak saya itu bagaimana coba? Hah? Sudah 5 tahun. Kalian jangan melakukan penghinaan terhadap institusi hukum juga. Cuma buat menghalang-halangi, buat penghambat, dan cuma buat kepentingan pribadi dan kepentingan sepihak saja. Begitu ya. Jadi lagi dan lagi sekian kalinya bahwa hukum itu bukti. Ya. Jadi jangan secara fakta hukumnya itu ada dan barang buktinya juga ada, oknumnya ada, korbannya ada, yang enggak ada apanya? Prosesnya. Kok nggak ada prosesnya? Saya kok disiksa-siksa terus, dipukulin terus. Saya kok dianiaya terus dengan beban psikis. Tingkat traumatik itu biayanya mahal loh. Secara psikologis ya, tingkat traumatik itu biayanya mahal, hati-hati. Saya bukannya ngancam, kalian juga jangan dengan ancaman-ancaman aja di belakang saya. Saya ngancam-ngancam kalian ya, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Ngancam-ngancam kalian nggak ada untungnya. Intimidasi nggak ada untungnya. Diskriminasi nggak ada untungnya. Itu saya. Karena ya hukum itu bukti. Apalagi sekali lagi nih saya ingatkan nih, bahwa peristiwa kronologis yang terjadi dan adanya di dalam peristiwa ini adalah bagian dari kasus hukum pidana dan hukum KPK. Jadi kalian berada di zonanya KUHP. Apa itu KUHP? Ini jangan penghinaan lagi sama hukum nih. Coba apa itu KUHP?
Ya, jadi dijawab juga itu ada 2 pertanyaan saya. Yang satu, kalau kalian mengatakan bahwa urusannya sama Pak Heri karena kasusnya itu kasusnya Pak Heri dan perkaranya perkara Pak Heri begitu. Emang Pak Heri itu kasusnya apa? Pak Heri itu perkaranya apa? Dan yang kedua pertanyaan saya adalah apa itu KUHP? Begitu ya. Jadi jangan lama-lama ya menanggapinya dan jawaban itu. Saya tunggu. Ya, kalau perlu WA saya ini direspon. Kalian kan udah tahu nomor WA-nya juga. Direspon, jangan takut, jangan pengecut. Begitu. Selamat sore dan shalom bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat semuanya. Apa yang terjadi, jangan membuat suatu kesimpulan-kesimpulan sepihak. Dan jangan juga melakukan keputusan-keputusan sepihak sehingga adanya anarkis, adanya main hakim sendiri, premanisme itu sudah terjadi. Jadi jangan diulang-ulang. Terima kasih, selamat sore.